Merek otomotif asal Tiongkok kini mendominasi pasar mobil listrik global. Penjualannya menembus jutaan unit per tahunnya, mengancam raksasa otomotif dunia. Mereka bergerak cepat, berani, dan fokus total pada EV. Sementara itu, merek raksasa otomotif asal Jepang, salah satunya Toyota yang selama puluhan tahun dikenal sebagai simbol keandalan, efisiensi, dan inovasi, terlihat santai, bahkan terkesan ragu untuk masuk ke arena full EV. Orang pun mulai bertanya, apakah Toyota sedang tertinggal? Ataukah itu bagian dari strategi? Apa langkah besar yang mereka sedang siapkan? Yuk kita cari tahu. Ternyata di balik sikap tenang itu, Toyota menyusun strategi yang jauh lebih dalam dari yang terlihat. Mereka menyebutnya multi-pathway strategy, yaitu strategi yang tidak bertumpu pada satu jenis teknologi, melainkan pada berbagai jalur yang bisa saling melengkapi. Mereka percaya bahwa tidak ada satu solusi tunggal untuk semua negara, karena setiap pasar punya karakteristik, kesiapan energi, dan perilaku konsumen yang berbeda. Di Indonesia misalnya, Toyota tidak hanya menjual mobil listrik baterai, tapi juga memproduksi kendaraan dengan mesin bensin efisien, hybrid, dan PHEV secara berdampingan. Bahkan jalur masa depan seperti hidrogen dan biofuel serta biodiesel dan bioetanol juga sudah disiapkan. Visi mereka sederhana, masa depan berkelanjutan tidak boleh menunggu infrastruktur sempurna. Setiap orang di setiap kota harus bisa ikut berkontribusi mulai dari sekarang dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya. Karena bagi Toyota, elektrifikasi bukan kompetisi teknologi, tapi perjalanan kolektif menuju emisi yang lebih rendah. Dalam berbagai kesempatan, Hiroki Nakajima, Chief Technology Officer Toyota, menegaskan bahwa setiap negara punya tantangan unik, pasokan energi, kesiapan jaringan listrik, hingga perilaku berkendara. Gak mungkin satu solusi cocok untuk semuanya. Di Jepang dan Eropa, BEV bisa berkembang cepat karena dukungan kebijakan dan energi bersih. Tapi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, hybrid menjadi jembatan yang paling logis. Bisa langsung menurunkan emisi tanpa menunggu stasiun pengisian listrik merata. Filosofi bisnis Toyota pun sangat manusiawi. Best in town, customer comes first, dan start by doing. Artinya menjadi yang terbaik di setiap kota, bukan di atas kertas. Menempatkan pelanggan di pusat, bukan tren industri. Dan memulai aksi nyata, bukan sekedar wacana. Maka lahirlah portfolio merek yang lengkap, Toyota, Lexus, hingga Sentry. Setiap merek memiliki peran dalam mengisi segmen yang berbeda, tapi tetap mengarah ke tujuan yang sama, mobilitas berkelanjutan. Tapi bagaimana Toyota bisa menjalankan strategi yang tampak kompleks ini tanpa kehilangan fokus? Nah, apa yang membuat mereka begitu percaya diri? Jawabannya ada pada pondasi ekosistem yang mereka bangun selama puluhan tahun. Dari sisi layanan, jaringan mereka adalah yang paling luas di Indonesia, didukung ratusan cabang dan bengkel dan juga teknisi yang handal, serta layanan Toyota Mobile Service untuk menjangkau pelanggan dimanapun mereka berada. Terlebih lagi, suku cadang Toyota sangat mudah ditemukan karena banyak toko suku cadang yang Toyota ajak kerjasama. Ini bukan sekedar jumlah, melainkan sistem kepercayaan. Pelanggan tahu kemanapun mereka pergi akan selalu ada bengkel Toyota yang siap membantu. Di sisi produksi, rantai pasok lokal mereka melibatkan lebih dari 200 pemasok. Bukan hanya memasok komponen, tapi juga meningkatkan kapasitas teknologi dalam negeri. Toyota tidak hanya menanam modal, tapi menanam pengetahuan, membuat industri otomotif lokal semakin matang. Gak heran jika Indonesia kini menjadi basis produksi global untuk banyak model Toyota yang diekspor ke Asia, Timur Tengah, Afrika, bahkan Amerika Selatan. Toyota juga menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggannya. Mereka memiliki strategi dan infrastruktur yang mengelola seluruh siklus hidup kendaraan, dari pembelian baru, perawatan, hingga tukar tambah. Pendekatan ini membuat pelanggan merasa selalu diperhatikan, bukan hanya di awal transaksi. Dalam perjalanan panjangnya di Indonesia, strategi Toyota terbukti tangguh menghadapi ujian besar. Dari krisis moneter 1998, pandemi COVID-19, hingga gempuran merek baru di pasar otomotif. Saat ekonomi runtuh di akhir 90-an, Toyota justru bangkit dengan menghadirkan Avanza, mobil keluarga yang lahir dari riset lapangan dan kolaborasi dengan Daihatsu. Dengan harga terjangkau, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat, Avanza menjelma menjadi ikon mobilitas rakyat. Mobil yang kemudian dikenal sebagai mobil sejuta umat. Selama pandemi COVID-19, Toyota menunjukkan ketangguhannya dengan bergerak cepat menjaga keselamatan pelanggan melalui protokol kesehatan yang ketat, sambil memperluas layanan digital seperti booking online dan servis ke rumah. Di tengah gangguan produksi global, mereka tetap mempertahankan operasional lewat fleksibilitas manufaktur dan ketahanan rantai pasok.
Didukung jaringan dealer yang luas dan program tuna jual T-Care, Toyota berhasil menjaga kepercayaan, kenyamanan, serta loyalitas pelanggan di seluruh Indonesia. Dalam Edmunds Trade-in Loyalty Report 2018, Toyota dan Lexus menempati posisi teratas dalam loyalitas pelanggan. Di Indonesia, mereka memimpin dengan pangsa pasar 33,4%, data dari Gaikindo 2024. Bahkan di pasar mobil bekas, nama Avanza dan Kijang Innova masih menjadi pilihan utama. Di tingkat global, Forbes 2025 menempatkan Toyota dan Lexus sebagai best brands for value sebagai simbol konsistensi antara harga, kualitas, dan kepercayaan. Sementara itu, pabrikan dari Tiongkok memang agresif dengan strategi all-in EV. Fokus pada mobil listrik penuh, menguasai 75% rantai pasok kritikal seperti baterai, chip, dan motor listrik. Langkah itu memberi keunggulan biaya dan juga kecepatan, tapi di saat yang sama membawa risiko besar. Mereka bergantung pada pasar yang masih berkembang dan belum stabil. Toyota memilih jalan yang berbeda, bukan tercepat, tapi yang paling siap di segala kondisi. Dan di sisi lain, muncul fenomena menarik. Banyak pengguna mobil listrik dari Tiongkok mulai mengeluh soal kualitas, baterai, hingga nilai jual kembali yang anjlok. Sebaliknya, Toyota tetap menjaga reputasinya sebagai merek yang memberikan rasa tenang. Mereka mungkin tidak secepat pesaingnya, tapi mereka selalu berada di jalan yang paling tepat. Seperti tagline-nya, Toyota ada untuk Indonesia. Namun tentu saja, jalan yang dipilih Toyota bukan tanpa risiko. Dunia sedang bergerak sangat cepat. Banyak negara kini sudah mengumumkan target penghentian penjualan mobil berbahan bakar fosil pada 2035. Tren publik juga berubah. Generasi muda memandang mobil listrik full EV sebagai simbol masa depan dan kesadaran lingkungan. Dalam narasi global, mobil hybrid mulai dianggap masa lalu. Bila Toyota terlalu berhati-hati, mereka bisa kehilangan momentum dan dicap sebagai pemain lama yang ketinggalan zaman. Di sisi lain, bila mereka terlalu terburu-buru, mereka juga bisa merusak reputasi mereka sendiri. Reputasi yang dibangun selama puluhan tahun sebagai pembuat mobil yang paling andal dan tahan lama. Inilah dilema besar Toyota. Bagaimana menjaga keseimbangan antara kehati-hatian strategis dan kecepatan adaptasi terhadap perubahan. Selain itu, persaingan bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal persepsi. Dalam dunia yang haus inovasi, terkadang kesan futuristik lebih menarik dari realitas keberlanjutan. Dan inilah ujian bagi Toyota, bagaimana mereka mempertahankan kepercayaan publik di tengah gempuran narasi mobil listrik adalah masa depan. Untuk menjawab tantangan itu, Toyota memilih untuk tetap konsisten namun fleksibel. Mereka melanjutkan pendekatan multi-pathway, tapi dengan akselerasi bertahap di segmen-segmen yang sudah siap. Di negara dengan infrastruktur listrik mapan dan energi bersih, mereka mempercepat produksi BEV. Tapi di pasar berkembang, mereka menguatkan lini hybrid sebagai jembatan transisi. Dengan begitu, Toyota tidak kehilangan relevansi dimanapun. Mereka bisa beradaptasi terhadap realitas lokal tanpa kehilangan arah global. Selain itu, Toyota juga semakin memperkuat pengalaman pelanggan. Mereka sadar dalam era kompetisi baru, diferensiasi bukan lagi pada fitur teknis, melainkan pada pengalaman dan rasa aman. Melalui ekosistem layanan yang lengkap, Toyota ingin membuat perjalanan pelanggan lebih mulus dan menyenangkan, dari awal membeli hingga mengganti mobil. Konsistensi strategi Toyota ini tercermin jelas dalam pidato Koji Sato, Presiden dan CEO Toyota Motor Corporation di Japan Mobility Show 2025. Ia menegaskan bahwa filosofi To You Toyota adalah dasar dari setiap inovasi Toyota, bahwa perusahaan tidak sekedar mengikuti arus tren global, tapi berfokus pada kebutuhan nyata setiap individu serta kondisi lokal yang berbeda-beda. Prinsip inilah yang menjadi kompas Toyota dalam menentukan arah pengembangan produknya. Toyota juga terus mendorong inovasi dengan menjaga keseimbangan antara teknologi, desain, dan keberlanjutan. Mereka memastikan setiap kendaraan bukan hanya ramah lingkungan, tapi juga relevan, menarik, dan memiliki nilai praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana Toyota melihat masa depan, bukan tentang menjadi yang paling futuristik, tapi tentang memberikan solusi yang paling bernilai bagi penggunanya. Pendekatan ini membuat Toyota punya keunggulan yang sulit untuk ditiru. Mereka tidak perlu selalu jadi yang pertama di setiap tren, karena mereka sudah memiliki hubungan jangka panjang yang membuat pelanggan percaya untuk tetap bersama mereka. Di dunia yang cepat berubah, hubungan dan kepercayaan justru menjadi aset yang paling berharga. Baru saja Toyota mengeluarkan New Veloz Hybrid EV yang menjawab kebutuhan pasar elektrifikasi untuk lapisan masyarakat yang lebih luas. Jika kita tarik ke konteks Indonesia, strategi ini terasa sangat masuk akal.
infrastruktur pengisian mobil listrik masih jauh dari kata merata. Di luar kota-kota besar, stasiun pengisian baterai masih jarang. Bahkan listrik di beberapa wilayah masih belum sepenuhnya stabil. Mayoritas konsumen Indonesia juga masih mempertimbangkan biaya kepemilikan jangka panjang. Harga, perawatan, dan nilai jual kembali tetap jadi faktor utama. Dalam konteks seperti ini, menghadirkan mobil hybrid dan plug-in hybrid berdampingan dengan BEV bukan tanda lambat, tapi justru langkah strategis. Toyota memahami bahwa saat ini Indonesia tidak butuh teknologi paling canggih, melainkan yang paling cocok. Karena di pasar yang beragam seperti Indonesia, relevan lebih penting daripada revolusioner. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, kecepatan bukan segalanya. Dalam inovasi, timing dan relevansi seringkali lebih menentukan daripada siapa yang melangkah duluan. Toyota memilih memahami konteks sebelum berlari karena mereka tahu melompat terlalu cepat tanpa pondasi justru bisa membuat jatuh lebih keras. Kedua, kekuatan ekosistem jauh lebih tahan lama. Mobil Tiongkok boleh unggul dalam teknologi EV, tapi Toyota punya jaringan layanan, rantai pasok, dan loyalitas pelanggan yang teruji puluhan tahun. Ketika pasar goyah, pondasi seperti inilah yang menjaga stabilitas perusahaan. Dan ketiga, inovasi sejati memberi ketenangan hati. Toyota tidak berlomba menciptakan mobil paling futuristik di brosur, tapi mobil yang paling bisa diandalkan di jalan raya. Di dunia yang semakin bising dengan janji perubahan, Toyota memilih menjadi suara yang tenang tapi pasti. Kalau dipikir-pikir, perjalanan Toyota ini sebenarnya cermin kehidupan kita juga. Dalam hidup, kita sering merasa harus berlari cepat agar tidak tertinggal. Kita melihat orang lain sukses lebih dulu, terus panik, merasa langkah kita terlalu pelan. Tapi seperti Toyota, terkadang yang kita butuhkan bukan kecepatan, melainkan arah dan konsistensi. Tidak semua orang harus mengikuti arus besar. Yang penting adalah memahami konteks kita sendiri. Apa ekosistem kita siap? Apa pondasi kita kuat? Keberhasilan bukan ditentukan oleh siapa yang duluan memulai, tapi oleh siapa yang mampu bertahan dan tetap relevan hingga akhir. Jadi sebelum tergesa-gesa ikut tren apapun, tanyakan dulu. Apakah langkah ini benar-benar sesuai dengan kondisi kita? Apakah kita punya alasan yang kuat untuk melangkah? Karena seperti Toyota, yang tampak lambat, kadang justru sedang membangun kekuatan dalam diam. Dan ketika waktu yang tepat tiba, mereka tidak sekedar ikutan lomba. Mereka sudah punya fondasi untuk bertahan di maraton panjang. Akhirnya, dunia otomotif akan terus berubah. Merek lain mungkin berlari cepat, tapi Toyota memilih berlari jauh. Pertanyaannya bukan siapa yang lebih cepat berada di depan, tapi siapa yang bisa terus memberi nilai tinggi hingga ke garis finish. Dan disitulah Toyota berdiri tegak. Bukan sebagai yang pertama, tapi sebagai pemain yang tak pernah kehabisan napas.